Valvetronicnya bukan pasang di belakang mas, pasangnya di front pipe. Hah? Suaranya kayak Mustang. Terus dengan lo buka dari front pipe itu, berapa lama lo kuat dengan getaran itu? 2 hari. 2 hari? Bukan gua yang nggak kuat mas, Valvetronicnya nggak kuat. RPF ganti 4 kali? Ganti 4 kali. TW. Semua? Ya. Beda apa ya? Bedanya 16, 15 phase 2, terus 15 apa gitu. Oh. Kita Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Tidak Indonesia di konten warisan wawancara Rizwan. Teman wawancara gue ini spesial seperti episode sebelumnya, ya kan? Nah buat teman-teman yang lihat mobil di belakang ini, pasti teman-teman bisa ngeliat dong ada beberapa hal yang berbeda di Jazz belakang gue kali ini. Ini pemiliknya namanya Mas Patrick. Halo Mas. Halo Mas. Sehat ya? Sehat. Kalau lo pernah ngeliat di video kita yang di MDC, ini adalah mobil yang bisa dibilang menyalahi kodrat saat ada di MDC karena salah satunya mobil Honda Jazz menggunakan velg TRD T3. Nah, tapi sekarang lagi nggak pakai TRD T3-nya nih teman-teman ya kan. Sekarang lagi pakai velg yang masih gue idam-idamkan sampai sekarang. Gue agak ada nyeselnya tadi kita cerita di belakang ya. Iya. Gue sempet jual di velg. Sekarang kepengen lagi dan harganya udah lumayan tinggi sekarang. Udah meroket. Yoi, benar. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Patrick dan Jazz GK5-nya, buat teman-teman yang nonton jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Terus buat teman-teman yang lagi cari official merchandise ya dari Dia Indonesia yaitu di Elite Brand, minggu ini akan keluar artikel terbaru di Morning Drivers Club di Mitra Teras tanggal berapa? 25 ya? 25 gitu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, besok pagi itu ada acara Morning Drivers Club. Jadi mendingan lo habis nonton nih langsung tidur biar besok pagi lo bisa bangun dan datang ke Morning Drivers Club di Mitra Teras Gatot Subroto. Gitu. Nah, tidak berlama-lama lagi nih, gue karena dari tadi gue udah muterin mobilnya Mas Patrick dan gue sangat amat tertarik dengan modifikasi Jazz GK5-nya. Bareng-bareng kita ngobrol sama Mas Patrick nih. Mas, gue mau nanya dong, ini Jazz tahun berapa? Ini Jazz GK5 RS tahun 2017. 2017? Tapi yang facelift, yang bumper monyong. Oke, nah si GK5 ini keluarnya dari tahun? GK 2014 ya. 2014 awal tuh, berarti 2015 awal. udah facelift nih. 2017 baru facelift. 2017 facelift. Tapi sebelum itu ada MMC-nya gitu yang minor change sedikit lah. Oh. Kayak beda pelek, beda head unit, yang mulai floating Honda gitu. Oke. Tapi bumper nggak ada yang beda Bumper belum. sebelumnya. Belum. Kan kalau GD3 MMC itu udah beda bumper, semua segala macam. Hitungannya berarti ini yang beber MMC. Oh ini Hitungannya. yang udah ganti kalau facelift ngikutin semua. yang sebelum-sebelumnya ya. Iya, benar. benar. Beda bumper ini. Yang MMC. udah mukanya berubah nih, Iya. gitu. Yang udah lebih fresh lah. Nah, 2017. 2017. Lu ngambil mobil ini? Baru. 2017 baru. Oke. Bulan kalau nggak salah rilisnya Agustus, gua ambil November. Gue mau tanya, kenapa pilihannya Jazz? Anak SMA pasti pilihannya pada masa itu ya. Kalau nggak Jazz, Yaris, Mazda 2, Fiesta ya biasanya ya. Mobil kecil itu city cocok car. buat buat berwarawiri di jalanan ibu kota yang lumayan macet ya. Iya, terus Iya kan baru bisa nyetir pasti mobil kecil. Iya benar. Terus dulu kenapa GK? Dulu bokap gua punya GE. Oke. GE bukan yang belum yang MMC 2010. Terus makanya dia pikir udah Jazz lagi aja lah. Karena dia udah tahu enak, dalamnya lega, Bener. powernya ada lah. Benar. Di Jazz ini adalah salah satu mobil city car yang menurut gue juga benar sih. Kelihatannya kecil, mobilnya compact, tapi di dalamnya luas. Dalamnya kayak lemari. Iya benar. Lega. Enak lah, lu bawa berempat tuh juga nggak sempit-sempitan banget, masih bisa bawa barang. Iya kan betul. di sini. Kalau gue GD, GE, GK belum. Waktunya. Iya, waktunya. Belum ada waktunya juga ya, yang gininya waktunya. Nah, lu kan beli baru nih. Pertamanya lo memang udah mau bangun ini Jazz
atau gimana? Pertamanya mikir cuma buat pakai doang. Makanya Memang untuk digunakan untuk kaki. buat kaki, iya, Oke. buat jalan-jalan. Oke. Makanya ngambilnya CVT. Pasti Matic. kalau misalkan mau mainin pasti langsung ngambil yang manual. Benar. Makanya CVT pakai dari SMA tuh sekitar 2 tahun lah. Oke. Sampai lulus baru bosen lah ya kita mulai modif. Nah, gue mau nanya, dari awal lu beli Jazz ini, memang lu udah ada kepikiran, oh gue suka mobil, pas bangetnya dikasih Jazz yang dimana partsnya melimpah. Nah, Ya nggak sih, lu Iya, dandanin Jazz itu partsnya melimpah. partsnya melimpah satu, dan dengan berbagai macam gaya, mobil ini masih sip. bisa ganteng. Menurut gua. Iya, betul. Iya kan, cocok-cocok aja nih. Cocok aja. Velg gede, oke. Pendek, stance gitu, oke. Miti Dibikin juga. miti-miti racing look, Iya, oke banget. oke banget. Dibikin build up juga oke. Bisa, iya. OM Plus juga Iya kan, bisa. OM Plus ya kita ngomongin ya, Iya. gitu segala macam itu oke banget. Mobilnya menurut gua tuh gampang banget dibangunnya. Nah dari awal lo pakai mobil ini, memang udah kepikiran kayak, oh gue mau kayak gini-gini atau gimana? Belum. Karena gue nggak kepikiran sih. Cuman kepikirannya abis sekolah itu mobil ngantuk nih, bosen. Kita mulai ganti pelek gitu. Jadi modifnya tuh ngikutin waktu. Nggak ada konsep awalnya tuh nggak ada. Karena pas gue main ini, yang modif Jazz tuh juga masih, yang main parts JDM belum sebanyak sekarang gitu loh. Barang-barangnya masih itu doang. Perintilan-perintilan JDM-nya masih nggak sebanyak sekarang orang-orang pakai. Jadi modifnya gue ngikutin dari zaman modif orang apa lokal nggak ya mas? Sampai ke mulai pada main JDM. Oh. Jadi udah ada transisi tuh dari pertama kali gue modif sampai sekarang. Oke, berarti Ceritanya dari tuh ya awal- naik turunnya banyak banget itu. Berarti dari awal memang lu tidak tertarik untuk main mobil tadi? Enggak, suka mobil iya, cuman buat dimainin nggak kepikiran. Suka mobil iya? Suka mobil Apa iya. yang mempengaruhi lu suka mobil? Dari gua lahir, bayi, gua udah dimainin Gran Turismo. Oke. Ya, berarti dari keluarga ya? Keluarga. Di situlah lu mulai suka mobil. Iya. Tapi enggak into ke modif tadinya. Enggak, cuman yang ngerti biasa lah. Iya Umum iya lah iya ya. iya. Terus seiring berjalannya waktu baru mulai belajarin semua dan mulai ngertiin. Oke. Nah, awalnya lu modif mobil ini gimana? Ya awalnya kita sekolah lulus, Nah, terus kan biasa lah, pasti kan lulus dapat hadiah dong. Mau apa? Gue bilang pelek aja, nah, pelek. Tapi cukup gak tahu diri juga, awalnya gue minta CE28 ori mas. nah. Terus kena ocehan, normal lah ya. Loh, kok bunyi juga harganya ya velgnya? Bunyi. Gitu, iya. Ibarat metik ngejedak harganya Iya, mas. benar. Waras dikit, gue pikir ya udahlah yang TW aja. Kita mulai dari TW dulu. Oke. Pakai CE28 ring 17 di 17. GK5 standar. Oh, lumayan tinggi ya Lumayan, berarti ya. Berarti iya. ada kucing, kambing bisa Agak- ngumpet di iya. bawah kolong mobil Jadi ya. saking kalau parkir tingginya. sama HRV tingginya sama. Anjir. Iya bener, saking tingginya. Itu dia. Abis itu next stepnya saat lo kan gini, saat lo ganti velg itu, apakah lo pengen sendiri atau lo udah mulai ngobrol sama orang yang berhubungan dengan mobil? Maksudnya kan gini, banyak juga gue pribadi pun gitu, gue banyak ketemu temen yang memang dipertemukan dari mobil, Betul itu betul banget. ya kan dari Itu. car scene-nya Dari gitu car scene, loh. iya. Gue sangat bersyukur juga, jadi gara-gara gue main mobil gue bisa kenal banyak orang. Dari komunitasnya itu. Iya, apakah lo juga begitu atau lo malah ngulik sendiri? Kebetulan enggak, ngulik sendiri Mas. Ngulik sendiri, oke. Jadi trial and errornya tuh itu pol itu. Oke. Pertama kan ganti pelek, terus mau berisik. Itu Oke. udah pasti next stepnya lah ya Mas. Oh iya, velg berisik. racing, sekarang mesti racing. Gimana caranya Temen deh? gue dulu ada yang nawarin knalpot, bukan knalpot sih Mas, Valvetronic. Oke. Valvetronic, gue pikir, udah pasang. Gue dulu mikirnya muffler mahal, karena taunya kalau nonton YouTube kan orang pasti HKS, Iya. Tomei, Iya, itu iya. kan harganya 6 juta ke atas ya. Iya. Temen gue nawarin 1 juta, nggak mikir mas, 1 juta, mobil gue berisik, udah merasa paling keren itu. Iya. Pasang, Valvetronicnya bukan pasang di belakang mas, pasangnya di front pipe. Oh, Suaranya kayak Mustang. oh iyalah dia. Wah itu. Jadi dari bahan
Anjir, itu turun langsung kebuka tuh. Iya, kaki geter itu kayak lagi refleksi. Terus dengan lo buka dari front pipe itu, berapa lama lo kuat dengan getaran itu? 2 hari. 2 hari. Bukan gua yang nggak kuat, Mas. Valvetronicnya nggak kuat. Valvetronic jatuh ke bawah. Jatuh valvetronicnya. Jatuh. Mungkin powernya kegedean, Mas. Oh iya benar. Dia jatuh. 2 hari kuping gua masih agak kuat, valvetronicnya nggak kuat. Jadi gantinya muffler JS Racing Oke. Purbalingga. Oke. Lokal. JS Lingga. Iya itu. benar. Belakang doang. Belakang. Biru udah mirip. Biru mirip kalau dia dari Monas, Mas. Sama-sama turun, sama-sama biru. Iya benar, warna biru. Lu ganti itu tuh, muffler Ganti belakang. itu. Suaranya lebih mendingan jauh dong. Suaranya mendingan. Pada masa itu ngerasanya mendingan, Mas. Tapi kok nggak seberisik kemarin? Oh, pengen berisik lagi. Langsung jebret. Down pipe, front pipe, center pipe. Biasa kan orang down pipe dulu. Gua langsung, pasang. Kita coba pasang, berisik. Berisik tapi enak kan? Enggak. Oh, enggak juga. Enggak, kebetulan plat nomornya kan dulu masih pakai yang standar Honda yang pakai plastik gitu. Kalau gua gas, Wah, gila sih. itu nggak kuat gua, Mas. Gila sih. Nggak Getarannya kuat. sih lumayan ya. Iya lumayan itu getarnya kayak gempa bumi di dalam. Gempa bumi ke hati sama ke kuping. Iya, bener. Jadi besoknya langsung ganti muffler. Pakai model Mugen lah ya. Tapi made in Thailand. Naik nih dari Purbalingga ke Thailand nih, ya kan. Udah mulai mengarah ke negeri seberang ya. Kebodohannya juga naik, Mas. Itu buat GE8. Oke. Kan Mas pernah pakai GE kan? Mufflernya tuh muter. Iya, benar. Gue puterin ke atas. PNP, paksa. Ke atas. Jadi kan biasa muter ke samping. Iya, ke samping ya. Kalau muter ke bawah kan jelek. Iya. Kita muter ke atas. Biar nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan. Yang penting bisa pakai nih. Suaranya enak. Jujur buat harga di bawah 3 juta enak, Mas. Adem. Kalau digas, aduh enak suaranya itu. Iya. Itu udah ngerasa oke lah, udah lebih proper nih mobil gua nih. Habis itu kita ganti lagi. Karena gue emang lebih suka yang berisik. Ini lu trial knalpot lumayan banyak ya? Wah banyak, Mas. Gue Ini kalau bengkel knalpot yang nonton sih, saya suka nih customer kayak gini. Iya. Habis itu ganti ke JTC Titanium. Oke. Udah naiknya terlalu jauh itu kayaknya ya. JTC Titanium pasang. Kan pada zaman itu Dustech yang bledar lagi zaman tuh. Knalpotnya kan pada kering-kering. Iya. Berarti kita mau model kering pas itu. Pakai JTC enak ini. Karena ada DB killernya kan kalau lagi santai adem. Iya. Kayak Mugen itu persis. Iya. Begitu di gaspol, berisik Iya. vitek-vitekannya itu loh Iya, ada. Cemprengnya. Itu ada. Nah, seneng tuh berisik begitu, Mas. Tapi berisiknya udah nggak yang kayak JS yang pertama ya. Yeah. Udah lebih waras lah. Itu oke lah, pakai lumayan lama itu. Sekitar 1,5 tahun. Jadi yang lu kulik nih si knalpot tuh setahun tuh ya? Iya. Iya, velg masih kayak gitu, pernah pakai gitu, kulik Oh enggak, knalpot. sambil pakai knalpot itu pelek ganti-ganti lah, 2 kali Oke. ada. Dengan setaranya atau gimana? Pokoknya pas pakai CE itu udah pakai JTC masih tinggi. Kita pakai pilihannya 2, lowering kit atau per potong atau pot kit. Oke. Gue mikirnya, bokap gue juga bilang jangan potong, soalnya nanti pernya lepas. Iya, ini Itu juga ada benernya juga. Iya benar, karena gini, si per potongan itu kan lebih pendek ya. Iya, lebih pendek. Jadinya diharuskan kalian tuh mengikat. Si pernya. Ya kalau nggak diikat, gue ngerti juga nih kekhawatiran dari bokap lo karena Jazz ini mulai dari gue lupa GD3, GD ya?
GD3 itu shock belakangnya itu misah dengan per. Lu kebayang nggak kalau lagi gantung tuh per cabut? Ya Kalau kan di posisi akhirnya tidur jadi ini shock lepas breaker itu. doang. Iya. Iya, itu mungkin kekhawatiran yang bokap lo. Ini nih, ini kan per, kecuali kalau per dan shocknya nyambung bisa Iya, diikat. bisa Ya kan itu diikat. nggak bisa diikat sih gitu. Tapi kan kalau itu nggak diikat, iya cabut dia pernya tinggal shock Cabut. breaker doang ya. Bisa jadi misah pendek banget gitu. ya jadinya. Iya. Nggak ada bulan jadinya. Jadi akhirnya ngambil EIBA. Oke. Lowering kit. Lowering kit. Oke. EIBA tuh fitmentnya ya dibanding standar sih bagus mas gue bilang. Oh iya, tapi Eibah tuh moderate. Iya. Iya nggak sih? Depannya agak tinggi dikit, belakangnya pas. Pasti karena buat ngincer mobilnya Nyamannya agak juga. rata. Iya. Nyaman juga. Pakailah itu. Enak. Enak. Udah bosen peleknya. Pelek bosen. Gue ganti. Gue mulai lihat-lihat IG tuh. Pakai RPF cakep ini. Oke. Mulai dari situ gue mulai demen RPF. Oh. Makanya ini mobil gua RPF udah pakai TW udah 3 atau 4 set. Terus pakai RPF RS 2 set akhirnya kan. Nah, pertamanya tuh dari Instagram gue liat, oke, RPF cakep juga nih TW. Udah mulai ngerti lah, ring 16, jangan 17 lagi. Oh ya 16 turun. Turun. Iya. Walaupun PS4-nya nggak bisa dipakai lagi dong. Oh iya. Sedihnya ada itu. Benar. Ganti bannya SX2. Ban sejuta umat. Benar. Pakai SX2. Nah, mulai kan bokap gue yang beliin pelek pertama ngoceh. Masa lu dari Michelin pakai GT Radial SX2? Ya, dia ngerti juga lah ya, Mas. Tingkat-tingkatannya. Kena ngoceh, gue diem aja. Orang mobil gue bagus sekarang. Iya. Nah, si RPF itu asli. Enggak. Kita masih muter di TW dulu nih. Oke. TW dulu. Berarti kan lo udah berganti velg. Replika itu Heeh. modelnya udah sampai 4 kali lo ngomong tadi kan. Lebih sih Mas kalau. Oh, lebih malah. Kalau RPF 4 kali. RPF ganti 4 kali. Ganti 4 kali. TW. Semua. Ya. Beda apa ya? Bedanya 16, 15 phase 2 terus 15 apa gitu. Oh. Kita Juga. Gue pikir 4 kali ganti, modelnya beda, anjir. Untung gak ada yang ring 14, kalau ada yang ring 14 dicolok Waduh, juga tuh ring 14, pakai ban tebal, rally lu Rally lu. RPF semua 4 kali. Oke, mulai dari itu udah mulai jatuh cinta sama RPF. Oke. Pokoknya gue udah mikir RPF kali ya. Udah otak gue tuh udah RPF doang isinya lah. Oke. Kalau pelek. Nah ini buat, itu kan buat teman-teman yang nggak tahu tuh RPF tuh kepanjangannya adalah Racing Prototype F1. Karena modelnya itu sama dulu kayak velg F1. Iya. Ya kan, dan F1. velg F1 itu yang bikin emang NK. Kita NK. bisa dibikin lah RPF1 Racing Prototype Formula 1. Berarti ini muter-muter RPF 4 model berbeda tapi made in sama. Made in. Masih di luar Jepang maksudnya. Iya, betul. Ya kan? Masih di luar Jepang. Depannya sama-sama T lah. Ya, Iya. oke. Nah, setelah lo berkutat dengan velg itu segala macam, nah ini memutuskan untuk akhirnya lo ya udah deh, gua mantepin niat gua buat ganti si velg originalnya. Itu putusan dari mana? Sama lo berganti-ganti velg ini nih. Apakah lo spending terus atau ada yang lo jual untung lo beli lagi atau jadi gimana? gini Mas, kan RPF 16 tuh. RPF 16 itu kan masih kasta 16 lah ya. Terus teman gue nawarin, coba tuker yuk RPF sama waktu itu dia pakai TW juga, body club. Oke. P1. Oke. Mulai itu coba 15. Oke. 15 enak mobil, lebih laju kan, tarikan bawahnya. Nah, dari situ mulai kita main di 15. Gue coba 15. Pertama tuh dari body club itu. Jadi tadi RPF tuh nggak langsung ke semua RPF Mas. Oh, oke. Ada selaannya. Selang-selingnya, Iya, ada ya. selang-selingnya. Coba TC, CE lagi juga tuh cobalah. Tapi tetap ujung-ujungnya jatuhnya sama RPF. RPF 15 pertama coba phase 1. Karena kan emang taunya phase 1 doang waktu itu kan. Kalau enggak yang RS begini kan ori. Waktu itu dananya belum ada. Benar. Jadi kita coba ke yang Thailand. Thailand tuh ada yang ala-ala phase 2. Kita pasang RPF. Emang cakep nih pakai RPF nih. Karena RPF kan palangnya 6. Orang biasa palang 6 TE. Ya gue coba pakai TE. Coba pakai TE. Oke juga sih gue liatnya.
Cuman bosen. Gue coba TE gue repaint mas. Tebak warna apa? Ungu. Berani bos. Ungu. Pada itu 2 tahun yang lalu belum ada yang pakai. Belum ada yang mau. Belum mungkin, ada Mas. yang mau warna ungu. Belum Mas. ada yang mau. Belum ada yang mau. Sekarang kalau misalkan lu lihat IG kayak ada diesel pasti udah mulai ada tuh pelek Iya. TE warna aneh-aneh. Iya. Gue dulu mikir, ungu nih kayak keren ungu. Pasang ungu. Pada masa itu gue mikir keren sih. Terus Belum ketemu ngobrol-ngobrol sama orang lain gitu udah Mas? itu udah. Udah ya? Udah Mas, kebetulan udah. Antara orang nggak enak atau emang gimana itu loh. Aduh. Iya benar. Ungu gue nggak puas Mas. Gue repaint lagi. Tebak warna apa Mas? Pink. Iya. Iya bener. Ya, yang sekarang kayak gitu sih ya, yang diesel ya. Iya. Thailand. Sekarang jadi gue ngeliat, orang berani juga sekarang ya pakai warna pink. Cuman dulu gue nggak mikir kok gue berani pakai warna pink pertama gitu. Mobil hitam. Hitam. Cakep. Bukan pertama juga sih mungkin ya. Mungkin dulu jarang ke expose pakai pelek aneh. Iya. Ini pelek TE warna pink. Gue pikir, keren kali ya. Pink terus gue pasang underglow juga mas. Itu belum lama, udah 1,5 tahun 2 tahun lah. Oh. Ya alay-alay gue juga masih keluar ban segitu mas. Gak apa-apa mas, kan kalau koin lewat kan kelihatan jadinya Iya. kamera bawah, jadi berhenti lah ada koin nih. Nah ya, ada lampunya. Peleknya banyak. pink, underglownya gue style pink. Oke. Untung underglownya seminggu rusak. Untungnya ya? Untung. Sisa bagian belakang mas. Oh gila, bagian belakang doang lagi untung malah. berguna mas. Kalau gue mau ganti knalpot sendiri gue nyalain, jadi ada Sakit lampu. mata mas kalau pink doang mah. Baut mah melenceng jadinya kalau ini mah ngebautinnya. Jadi habis itu gue balik lagi ke RPF itu, RPF yang phase 2. RPF phase 2 gue udah mulai mikir nih mau ori. Gue mau pelek ori yang harganya nggak gitu ngejedak, yang masih 20-an lah. Sebelum itu gue coba lagi nih buat mastiin satu pelek, gue pakai Rega TW. Bagus. Jadi gue pas mau beli ori pilihan gue 2, Rega atau RPF. Oke. Jadi gue sukanya 2 itu, Rega atau RPF. TE Pink gue jual sama ban-bannya. Iya jangan disimpan sih mas, mendingan dijual aja dulu ya. Padahal TW-nya bagus mas. Embossnya made in Japan di belakang. Oh ya? Iya. Mulai naik. Cuma begitu diangkat beratnya 6 kilo. Iya. Jadi jual langsung. Teman-teman gue bilang udah RPF aja sih, Rega kurang kata mereka. Gue pikir udah langsung RPF RS Silver. Silver pertama kali. Silver pakai setahunan dari 2021 ya, sampai 22. Nah ngomongin masalah udah pakai RPF RS ini nih. Ini kan kita ngomongin dari tadi velg nih. Perubahan body udah ada belum saat lo itu body banyak perintilan lah ya. Karena di tahun-tahun pas pakai RPF 16 itu gue mulai pakai lip, size skirt nih mulai nih. Mulai bikin ganteng lah luarnya. Terus lip sama size skirt pakai apa? Ini yang lip- terpasang sekarang. Ini persis. Ini apa? Ini custom. Oh ini custom. Depannya kalau mereka bilangnya model Thailand. Oke. Size skirtnya juga ini. Size skirtnya ini udah berapa tahun nih berarti mas? Oke. Cuma Jadi lip add-on doang. depan custom. Lip depan custom. Side skirt custom. Side skirt custom. Oke. Untuk bodinya lip belakang nggak ada. Belakang nggak ada. Kap mesin? Kap mesin gantinya tuh baru kapan ya mas? Belakangan lah, pokoknya belum lama. Tapi yang kalau yang dari awal tuh si lip depan sama Lip side skirt. sama side skirt. Oke. Itu kan yang paling dongkrak penampilan Betul. banget tuh. Kelihatan banget pemanis lah. Pemanisnya. ngomongnya. Pakai itu. Jadi kalau spion begini nih baru belakangan nih. Oh belakangan. Spion. Ini spion pakai spoon. Spion model spoon. Model spoon. Kalau spoon ori GK nggak tahu gue nggak ada. Ini buat di Ini Thailand buat di GK. Kalau orinya mentok Orinya? di GE tahu gue. mentok di GE. Mentok di GE. Oke. Kalau mobilnya si Spoon tuh demo car-nya pakai, tapi gue liatin batang bawahnya pakai yang standar. Mungkin atasnya ditemplok yang GE kayaknya. Oh. Makanya gue nyari-nyari partnya orinya nggak ada. Oke, Jadi oke. mau nggak mau pakai ini. Nah berarti saat mobil udah pakai NK RPF RS,
ini speknya menarik banget teman-teman. Gue bahas sedikit si NK RPF RS ini. Ini speknya 15, 8, offset 28. Satu-satunya velg RPF ring kecil yang phase 2 gitu. Nah dengan setelan yang sekarang nih, kaki-kaki pakai apa kan? Lu nggak mungkin pakai Aibah ini. Enggak. Pakai apa? Ini udah coilover. Coilover pakai ISC. ISC. Oke. Terus kan gua pilobol gua ganti Cusco. Kilo bola atas. Upper mount. Upper mount, ha? Itu dia tuh nambah tinggi lumayan lah sejari 2 jari. Jadi makanya depannya emang harus ambles banget. Settingan coilovernya ambles banget. Kenapa lu ganti upper mount-nya pakai Cusco? Waktu itu gua track day. Track day, gravel, terus upper mount-nya rusak yang standar. Oke. Gua mikir gua kalau pakai mobil chapter kayaknya enakan gua ganti Cusco. Jadi gua nggak perlu maintenance lagi ya. Gua beli, pasang, tambah tinggi, terus tambah berisik. Tambah berisik. Berisik, lutuk-lutuk kadang. Oh. Terus berapa bulan sekali gua harus kencengin mas. Nah, itu nambah PR sih. Oh, ini upper mount ini kalau biasa kita bilang itu adalah support atas. Support atas. Bener ya? Kalau si shock breaker coilover itu kalian udah nggak perlu lagi beli support karena sudah include di si coilovernya gitu. Beda sama shock breaker standar. Shock breaker standar supportnya terjual terpisah. Gitu. Nah, yang diganti si upper mount ini yang bisa kita kenal adalah support. Berarti supportnya diganti pakai Cusco. Nah, berarti si kaki-kaki ini pakai camber bolt depan, pakai coilover CISC, pakai supportnya upper mount atau upper mountnya itu adalah pakai Cusco. Nah, yang belakang itu standar semua atau apa? Ada stabilizer. Oke, stabilizer. Pakai yang di strut bar belakang, JS Racing. JS Racing sudah belakangnya. Terus undercarriage pakai lokal 3 titik. Apa? Ultra. Ini under control. Under control, sorry yang itu kalau ultra masih bagian luar ya. Iya. Nah, ini ngomongin masalah si 3 titik dari si under controlnya. Ini kan mungkin teman-teman di rumah juga penasaran nih dengan si reinforce kaki-kaki bawah dengan 3 titik yang dimana itu lumayan, berarti 3 titik tuh berarti depan sway bar, tengah yang X sama belakang. Iya kan? Sway bar belakang. Iya dong, 3 titik itu kan. Nah, apa yang lu rasain setelah lu iket kakinya depan belakang pakai sway bar dan atas pakai lagi strut bar? Depan strut bar. Depan strut bar juga. Nah, ini kan berarti sudah rigid. Rigid. Pakai rigid collar juga. Oh iya. Ini rigid bener berarti ya. Depan udah pakai itu Cusco, rigid collar, strut bar atas, sway bar bawah yang buat ngiket si arm. Ya kan? Itu buat ngiket arm. X bar tengah yang di bawah deck sama sway bar belakang. Strut bar atas, strut bar belakang atas. Apa yang dirasain? Pas pasang pertama kali 3 titik sama strut bar tuh pasangnya pas pakai Aibah. Oke. Enak. Rasanya nggak berubah. Oh, oke. Karena rasanya masih normal bantu Aibahnya. Ganti coilover kekocok bro mas. Karena bener-bener rigid nih. Iya. Terlalu rigid jatuhnya. Iya. Nggak diisi sekalian si sasisnya pakai itu biar padet. Nah kan tadi kaki kita udah bahas nih, ganti coilover segala macamnya dengan reinforce kaki. Ini gua ngelihat belakangnya itu disc brake yang dimana Honda melakukan downgrade di GK5 dan sampai sekarang pun gue masih bingung kenapa dia downgrade rem belakang. GD3 itu disc brake, G8 disc brake, GK5 dia tromol sampai City hatchback juga tromol. Iya kenapa gitu loh. Dan ini udah pakai disc brake. Disc brake. Ini pakai disc brake apa belakang? Ini convert pakai kit emang buat GK5. Oke. Sellernya bilangnya GK5 USDM. Oh, plug and play? Tar dulu mas, bilangnya begitu. Oke. Waktu itu gue mikir, gue upgrade nih, discnya sama kampasnya pakai spoon, discnya Dixel. Gue beli dong buat GK5, karena kan pasti sama USDM sama yang JDM. Pas pasang kekecilan, berarti bukan GK5 USDM. Pas gue cari dari part number kalipernya, dia buat DC2. DC2 yang pre-facelift Integra. Oh ya? Iya. Yang masih lubang 4 bautnya.
Tapi 414 itu. Iya. Disknya nggak tahu ini, disknya pakai apa. Cuman kalau kalipernya emang itu. Oh. Kalipernya pakai DC2. Ini yang lu pakai? Disknya? Ini yang dipakai. Disknya nggak tahu. Nggak tahu. Disknya Tapi dapat plug and play. plug and play. Oke. Antara dia bikin atau ada persamaannya. Gue masih nyari sampai sekarang masih belum nemu ini. Tapi jadi cakep banget loh. Iya. Jadi padet banget. Biar kelihatan jadi kayak mobil. Sebelumnya Iya, kopong. Iya kopong banget. Iya. Nah, sebelumnya kayak drum. Sebelumnya kayak drum. Nah, ya. Nah, depannya ini pakai apa? Depannya pakai spoon twin block. Spoon twin block. Twin block. Ada twin block, ada monoblock. monoblock. Iya kan? Ini yang pakai yang twin block. Twin block. Kalau monoblock biasa ring 16 ke atas. Iya ya. benar. Yang pakai bracket. Iya. Ini langsung PNP. Oh ini PNP Langsung, ke si iya, jazz. langsung jazz. Gak usah pakai bracket. Nggak usah. Langsung ada kupingannya, langsung pas. Cakep. Cuman perlu inner spacer. Ya, inner spacer itu gini teman-teman. Itu dipasangnya, buka dulu rotornya, Iya. di dalamnya pasang, baru pasang rotor. Kalau yang ori udah pasti pakai inner spacer. Ya itu dapat juga kan? Enggak. Oh nggak dapat? Gua kan beli pesen sendiri nih. Heeh. Jadi itu kepecah semua mas. Inner spacer, disk, kampas, Oh, sama iya, kaliper beda semua. Inner spacernya tuh hampir 1,5 juta ya. Yang ori spoon. Itu gue kira emang udah dapet, tapi pas gue pencet-pencet kok ada pilihan inner spacer gitu. Iya, iya. Berapa mili sih inner spacer? 3 mili. 3 mili. Makanya tadi ETE jadi 25. Oh benar. Dari 28 ke 25. Jadi pakai Iya. inner spacer, Inner spacer baru pas nih. baru pas. Kalau nggak pasti makannya kan Benar. nggak rata. Si kampasnya. Kampasnya. Jadi ini pakai spoon, Spoon twin block. Memang sudah plug and play buat si jazz GK5. Bener ya? Iya betul. Kan pakai inner spacer. Makanya baut aku ganti panjang. Bautnya pakai Hard race. hard race. Hard race. Nah, ini menarik nih. Kalau kalian lihat bautnya itu tidak seperti baut standar yang Iya. kalau baut standar itu depannya flat. Kalau ini depannya itu rounded. Kayak kalau yang mahalnya ARP. Betul. Nah, tapi ini menurut gua nih cukup banget karena satu, ini nggak karat, Iya betul. bahannya nggak karat. Tapi kekurangannya kalian harus pakai Open end. end Iya. buat si murnya. Kalau enggak, dang kenceng itu baut cabut, bolong, ya kan? Jadi harus. Nah, buat teman-teman semua yang pakai open end si murnya, yang menjadikan itu bautnya jadi karatan, coba kalian pakai si baut rodanya ini. Jadi dia nggak karat dan dia bisa lebih keluar dan lebih menurut gue Looks-nya lebih terlihat menarik. sporty. Iya, looks-nya Iya menarik. nggak sih? Menarik banget. Nah, tadi kita udah ngomongin beberapa hal yang bener-bener mendalam tentang si kaki-kaki. Nah, kan tadi gue baru bahas si side skirt, side skirt, lip depan yang custom, spion yang harusnya ini buat G8, dipasangin ke GK5. Customnya apa aja? Kalau Thailand dia bikin mas. Oh, jadi berarti- dia bikin buat GK. Oke. Jadi misalnya teman-teman di rumah nih mau pasang spion ini di GK5, cuman cari spion GK5 spoon aja udah Iya, gitu. Itu pasti akan di custom sesuai dengan GK5. Orinya nggak mungkin ada, tapi Iya. pasti yang jual ada. Oh. Langsung tinggal pasang, plok. Oke. Terus kalau untuk body nih, gue ngeliat ada beberapa perubahan juga di mobil ini. Apa aja yang udah lu rubah? Jadi kalau dari kap mesin ganti karbon, tapi gue cat. Model Oke. JS. Oke. Terus Sorry, grill. gue potong. Kenapa dicat kap mesin karbonnya? Kemarin sempat karbon, pecah. Oke. Terus gua wrapping stiker, setahun udah jelek. Oke. Wrapping stiker tuh sekitar kurang lebih 1 juta lah ya. Karena pakai yang agak bagus dikit. Gue mikir mending gua cat aja, nggak usah wrapping lagi. Jadi akhirnya dicat. Karena sekarang prepare showcase kemarin. Oke. Iya, Jadi iya, dicat, udah begini aja lah. Udah cakep. Lebih jadi sewarna ya. Iya, jadinya. sewarna, lebih clean lah kelihatannya. Iya benar. Terus selain kap mesin apa lagi yang ganti? Grill depan ganti pakai JDM. JDM RS. Bedanya? Kalau lokal list bawahnya nyambung. Oke. Kalau ini jadi taring. Oke. Iya, Sama iya, iya. emblemnya pakai yang sensing. Nah, iya gue juga pernah dengar sensing Honda. Heeh. Dia bedanya hanya nggak timbul ya? Hanya di dalam atau gimana? Kayak CX-5 begitu. Jadi dilapisin kaca. Iya iya di dalam jadi di yang dalam. ini ya. Oh, oke, jadi oke. kaca yang di luar kaca. Iya 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 Heeh. iya iya iya. Karena buat si radarnya dari belakang itu.
Oh, radar. Karena kalau di Jepang, Heeh. Honda Fit Hah? GK Hah? RS tuh sensing. Oke. Kayak City SP kan sensing sekarang. Ah. Cuman kalau sensingnya City di atas, deket spion atas tengah. Oke. Kalau GK tuh masih di grill. Jadi tempat Kayak- paling depan iya, ya jadinya ya kayak dari mobil Odyssey. ya. Iya. Kayak gitu. Iya. Terus si fog lamp juga tadi itu Fog pakai punya apa? lamp, pokoknya kan kalau lokal plastiknya Dove semua. Ya. Ini ganti ke JDM. Bedanya? JDM black gloss. Black gloss. Hanya warna doang atau gimana? Warna doang, sama kalau di fog lamp ada ringnya. Oke. Ada ring warna chrome. Nah kalau belakang, Belakang. kan kalau tadi kita depan, tengah juga udah spion segala macam nih sama side skirt. Nah belakang ada yang diganti nggak? Belakang ganti yang kelihatan cuman ke ini stop lamp. Oke. Stop lamp pakai Fit hybrid. Fit hybrid bedanya? Dia nyala dari atas sampai bawah. Oke. Kalau yang lokal kan cuma titik-titik. Iya. Yang atasnya mati. Iya benar. Kalau ini dari atas sampai bawah nyala. Oke. Kalau dari jauh kayak si RV. Iya karena lampunya atas bawah nih. Iya, atas bawah. Iya. Terus bawahnya bentuk C. Iya. Nah, itu ganti. Terus gua tambah add-on Mugen. Belakang? Spoiler. Iya. Oh spoiler belakang. Spoiler. Oke. Add-on Mugen. Terus emblem ganti Fit. Terus emblem RS-nya gue lepas ganti Honda Dog. Honda Dog. Honda Dog. Honda Dog ini apa? Ah, kalau Honda Dog Jenis. Gue jenis. Ras jadinya malah anjing Tipe. beneran jadinya ya kan. Honda Dog nih jadi di Jepang kayak opsionalnya buat pelihara anjing piaraan. Jadi ada parts buat penunjang peliharaan anjing itu. Jadi Di kayak- mobil? Di mobil. Ah, contoh kandang. Bukan Nggak ya, nggak tai. kandang ya, nggak ya. Kandang sih. Apa yang Jadi build kayak bagasi gitu bentuknya ini kalau lu taruh des anjing. Pas lagi nih sama bagasi jazz gua kandang ya bentuknya. kayak tempat bayi, Ah? tapi buat anjing. Yang tempat di kursi samping. Jadi nggak lu pasang? enggak. Enggak muat, Mas. Terus kayak anjing kan suka keluar dari jendela. Itu ada matrasnya. Covernya biar nggak kena plastiknya rusak. Oh, Begitu nada. Iya. Terus Iya. di jok belakang kalau mau taruh anjing ada covernya gitu-gitu. Kayak optional kalau GE kan Swiss Edition. Ini ya Dog Edition gitu. Swiss Edition. Swiss Edition Honda GE 8 ada. Ada Enifel gitu lah, special editionnya. Buat cewek. Tujuannya itu, tapi yang pakai cowok semua di sini. Iya. Gorengan. Lucu juga ya buat anjing. Nah itu kan luaran nih, Mas. Kalau untuk interior, apa aja yang udah lu ganti? Interior yang kelihatan jok. Jok gua pakai SR3. Warnanya sengaja hitam-hitam sama abu-abu. Karena gue mikirnya OM-nya Jazz interiornya hitam sama abu. Betul. Gue ngincer ke OM-nya itu loh. Ya lebih Warnanya mirip ke nyatu. warna standar. Iya. Ya, oke. Terus setir ganti Momo Fighter Evo. Fighter Evo. Kalau dari head unit Devidin. Oh Devidin yang 3. Devidin yang 3. Untuk oil pressure, oil press, temperatur, dan sama water temp. temperatur. Iya, betul. Bawahnya pakai Sony Hi-Res. Nah, ini kan kita udah bahas semuanya dari kaki-kaki, interior, body, engine karena lo larinya seperti ini nih konsepnya. Mesinnya udah apain aja? Selain ganti knalpot. Iya, knalpot kan udah pasti full. Pakai sekarang? Sekarang downpipe, frontpipe, centerpipe ADR. Oke. Muffler bebas, kemarin gue pakai Greedy, sekarang pakai Sokudo. Oke. Lokal juga. Oke. Sokudo ini gue bikin sendiri, gue request karakternya gue mau begini. Jadi enak di sini. Open filter pakai karbon. Kenapa pakai open filter? Biasa orang bilang ngempos kan. Si Kalau Matic, pakai ya. open filter ngempos. Pertama karena gue dagangnya begituan, masa gue nggak pakai. Iya. Kedua, gue pas pakai ngempos sih mas, nggak bohong. Waduh. Terus gimana? Ya, tuning ulang. Oh, habis tuning untung ulang. itu menyelamatkan. Enak, kenceng. Tuningannya pakai Dastec. Dastec Bikiback Q4. Nah, kalau ngomongin masalah tadi kan air filter karbon, knalpot, muffler ganti full set dari belakang. Si engine-nya sendiri ada perubahan nggak? Engine kemarin tahun lalu mikir, gue udah luaran udah bagus begini, masa larinya gitu-gitu doang.
malu lah ya kan. Gue maunya lebih kan. Namanya orang nggak puas mas. Pakai mau porting. Gue inget banget nih, hari Rabu mobil gue mau masuk bengkel, mau porting. Nah minggunya jebol. Ya jadi sekalian dong porting Iya. jadi enak ya, jadi turun semua. Portingnya enak karena di bawah, ya kan portingnya enak Portingnya sama head doang belanja tadi ya itu. mas maunya. Hah? Tadi mau porting head doang. Iya kan jadinya turun semua Jadi, kan, jadi enak. terpaksa, bongkarnya. iya. Nah itu acara itu mas, nggak ada ciri-ciri mau jebol juga mas, nggak ada berebut apa-apa, nggak ada. Jadi pas lagi pulang dari pik, kok seret nih. Gue mikirnya kemarin tuh gue baru benerin parking downpipe. Nah, terulang lagi, Bocor lagi nih. bocor lagi, seraknya mirip-mirip mas. Gue gaspol, 6.000 RPM mas, dar meledak, Oh pecah. pecah bloknya, depan belakang Bloknya pecah. pecah, short block, depan belakang pecah, karter oli bolong, tangan gue bisa masuk ke karter olinya, Si stang putus. stangnya putus, Putus kan? putus, Makanya nembak. makanya nembak. Itu gue inget banget tuh suaranya RPM 6.000 meledak dari kolong mobil, metal semua Oh iya, bunyi. Cabut dia yang dari metal duduk jadi Iya. jalan, yang jalan jadi lari keluar dari mobil. Ya kan? Cabut dia Melepaskan bareng-bareng. diri dia, Mas. Iya, cabut benar semua. Terus gue ngeliat belakang nggak bisa, oli semua, Mm-mm. kaca belakang oli semua. Anehnya nggak ada cek engine. Oh iya? Cek engine, indikator oli nggak ada semua. Ya karena udah nggak ada engine-nya mas, Iya, makanya nggak usah dicek, itu. katanya memang udah nggak ada. Ya kan, udah nggak usah dicek bos, emang nggak ada udah. Mesinnya nggak mati mas. Hah, mesinnya nggak mati? Mesinnya nggak mati. Dia RPM turun kayak gue nggak lepas gas. Panik dikit. Gue matiin langsung, tekan 3 kali kan force matiin kan, mati sendiri. Mati paksa, minggir. Itu baru tuh mulai keringet dingin. Mobil standar jebol. Ini kan jebol nih, akhirnya lu ganti upgrade atau gimana? Si blok? Akhirnya short, dicek dulu nih. Gue perlu beli apa? Dicek, untung head ke atas aman. Oke. Jadi cuman beber short block. Heeh, Jadi kan lebih murah tuh. Iya. Jadi gue beli short block doang. Short block tuh masih belasan kemarin itu. Beli short. Kosong? Udah isi semua. Isi short block. Tinggal Iya, pasang. Iya, iya. Tapi dibilang sama teman gue, mending di overhaul semua. Karena kan nggak tahu nih bekas apa. Iya, iya, iya. Jadi overhaul udah naik, headnya jadinya yang tadinya mau porting hari Rabu jadinya porting hari Senin. Lebih cepet, cepet, lebih cepet hari, iya kan? Cuman keluarnya jadi lebih lama juga karena jebol. Iya karena ngurusin blok, ya kan kalau kemarin kan porting doang. Iya, porting makanya doang. ngurusin blok, iya. Jadi ngurusin itu, jadi headnya dipapas sama di porting. Head papas, Head 0, papas. Oh 0 berapa nggak tahu tuh. Oke. 0 berapa nggak tahu, papas naik, tuning kenceng. Berapa HP? Kemarin 142 kalau nggak salah. Di 6.500. Kalau Sorry. CVT 6,5 di dyno. dynonya? Dynonya Dastek. Dastek, Dastek. 14? 142. Oke. Biasanya kalau standar Dastek tuh 138, 139. Ini 142. Sedih, naiknya dikit banget. Tapi pas lari kenceng. Itu ngetes draggy. Tes draggy dapat 16,5. Biasa Jasmatic tuh 17 kalau enggak 16 gede. Oke. Ini dapat 16,5 dengan bobot gue yang lumayan berat ya ini ya. Itu. Nah, terus mulai mau ikut drag sentul. Udah mesin begini dibilang temen gue udah coba aja drag sentul. Dragnya tuh mau coba Oktober terus September awal ada acara mas. Temen gue bilang coba aja OS piston oversize. Bongkar lagi dong? Turun lagi. Wah, kenapa nggak sekali ya kemarin? Ini suka nih bengkel nih, kayak gini-gini ya. Ini bengkel nih. Kalau mau bengkel-bengkel nanti mau kontak personnya nanti gua kasih. Kayak gitu. Karena belanjanya berkali-kali kan ya. Berkali-kali. Dari awal gue juga gak kepikiran kenapa gue gak OS dari awal ya. Iya. Nah akhirnya OS lah. OS. 0,5. Tambah kenceng. OS cepek. 100. OS 100. Oke. Nambah kenceng banget. Iya, karena kompresinya lebih tinggi. Kompresi lebih tinggi. Gue ngetes sama teman gue City hatchback manual menang. Biasanya manual pasti atasnya jauh. Ini gue atasnya nusuk, ninggal. Makin seneng lagi. Makin seneng,
Tapi ada kendala kemarin tuh, gue ganti upgrade injektor. Upgrade injektor, dashteknya nggak bisa kompatibel sama injektor itu. Settingannya kurang detail buat injektor itu. Oke. Jadi balikin injektor standar, gue mikirnya kurang nih powernya. Malah lebih kencang mas. Iya, sebenarnya yang tadi sempat beberapa kali gue bahas juga, injektor gede belum mobil iya. boros belum tentu kenceng, tapi harusnya optimal aja. Gitu. Nah, pakai injektor standar, HP-nya pol itu mas, tinggi, hampir 150. Oke. Di RPM 6,5, kalau di RPM 7000-nya tuh hampir 170. Oh ya? 169, berapa gitu, gede. Oh ya? Biasa tuh cuman 130-an aja, 138 gitu. Wow, jauh juga ya. Lumayan. Nah, pertanyaan terakhir nih, kalau lo udah upgrade mesin dengan HP sekian macam, ini kan masih Matic. Matic, CVT. Maticnya gimana? Maticnya aman. Gue pakai udah ini kilometer 105. 105, oke. Aman. Hah? Ganti oli Matic ya 20.000 kadang gua. Kadang Iya. 40, kadang 20 lah. Ya kayak Normal lah itu ya, bener. Cuman buat kuatin Matic CVT-nya, gue cuma pasang CVT cooler. Oh, Cuman pakai CVT CVT cooler. Temperaturnya lumayan turun, 20 derajatan. Oh, lumayan. Jauh. Turunnya juga lebih cepet. Ya. Nah, itu ngaruh. Terus karena ini NA, powernya nggak ngagetin CVT-nya. Jadi Iya. CVT nggak ngejedak, nggak selip, aman. Aman ya? Aman. Mau di gaspol, gue dari peak BSD gaspol terus aman. Mesinnya yang rungkat duluan mas. Iya, gearboxnya aman ya? Gearboxnya aman. Oh. Biasa kan gearbox duluan. Iya benar. Ini mesin Takutnya kan duluan. itu kan. Nah, Iya. duluan. Ya jangan sampai gearboxnya jadi nular ya. Jangan amit mas. Karena lumayan juga Iya gearboxnya. benar. Nah berarti buat teman-teman semua nih yang lagi nonton nih terus kepikiran buat naikin HP-nya dengan spesifikasi seperti Mas Patrick nih, oversize semua segala macam. Berarti Matic-nya aman nih, Aman. gitu aman. Hanya Cuman mempertimbangkan hanya jadi cooler CVT-nya aja nih. Modal cooler lah. Iya benar. Jadi si Matic-nya pun nggak begitu panas saat Iya. lagi di abuse Di mobilnya, abuse, ya kan? Panas tetap panas mas, cuman turunnya lebih cepat doang. Betul, Itu. ada optimalnya sih Ada, panasnya, iya. kedinginan juga jelek sebenarnya, Kedinginan, iya. ya kan. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau lo ngomong dari awal, lo cuman suka mobil ini dari game, ya kan, sampai akhirnya lo sedalam ini dengan si mobilnya ini, gitu. Apa yang ngebikin lo tuh buat se-interest ini dengan dunia otomotif ataupun ngulik mobil? Pertama kalau udah terlanjur kali ya mas. Pertama mau modif ini, lama-lama ini. Tapi kan ada juga orang yang kayak, aduh gue lanjut tapi udah gue stop mungkin karena memang nggak passionnya atau segala macam gitu. Mungkin karena gue udah passion dari game itu mas. Jadi lanjut terus. Dan gue nggak mau sama dari yang lain. Makanya gue sering internet nyari barang-barang Jepang tuh apa. Yang standar mobilnya ini di Jepang tuh udah gimana gitu loh. Itu gue cari kadang. Makanya parts ini banyak kan parts OEM juga kan. Sekitaran OEM masuk sini. Dia nguliknya tuh lebih karena gue nggak mau sama kayak yang lain. Itu yang bikin gue terpaksa ngulik mas. Iya benar-benar. Tapi jadi itu yang membedakan mobil lo dengan mobil yang lain. Iya itu. Benar-benar. Asik ya. Jadi gitu teman-teman ya kan. Kalau lo pakai Jazz, ini setelannya Mas Patrick ini boleh nih diadopsi karena menurut gua selain dari itu ya reinforce kaki-kaki dengan menggunakan pilobol atau si supportnya pakai Cusco dan pakai rigid collar. Nah, kayaknya setelan kayak gini nih masih bisa lo nikmatin buat lo harian tapi tetap mobilnya tetap kelihatannya sip. Iya. Ini harian mas. Iya nggak sih? Iya. Padet-padetnya gitu tuh nih sip banget menurut gua dengan bentuk bannya, velgnya dan eksekusi semua ini menurut gua nih salah satu mobil yang cakep buat dipakai harian. Sama kalau selain yang tadi gua bilang, kayaknya mobilnya akan lebih bisa dinikmatin buat harian lebih. Iya. Iya nggak sih? Iya. Ya udah. Thank you banget lo ya, udah mampir-mampir ke sini nih, udah ngeluangin waktu, Mas. Berarti kita akan ketemu di Morning Drivers Club ya. Iya. Hari Minggu. Velg yang berbeda ya. Iya, velg yang berbeda. Karena udah kesernan ya. Nah, buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa selalu support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya.
Sama gue nggak lupa buat ngingetin kalian, buat kalian semua yang lagi nyari official merchandise dari Daily Indonesia yaitu Daily Brand, bisa langsung mampir besok, ini besok banget tanggal 25 di acara Morning Drivers Club kita di Mitra Teras Gatot Subroto. Mulai dari jam 8 mungkin ya sampai dengan jam 1. Jam 7 kalian datang juga masih boleh ya kan, tapi masih agak sepi. Kalau peaknya itu sekitar jam 9, jadi kalian kalau bisa di bawah jam 9 udah mampir, udah datang biar dapatan parkir sampai jam 1 siang gitu. Thank you banget nih Mas Patrick buat ngobrol-ngobrolnya, buat teman-teman semua yang lagi nonton juga terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.